Bapak Ibu Saudara terkasih. Berapa banyak di antara kita yang merasakan kasih kemurahan Tuhan melalui lambaikan tangannya. Haleluya. Sungguh kita bersyukur kita boleh berkumpul di hari Minggu ini dalam sukacita di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu terkasih, biarlah kita dari dasar hati kita mau menaikkan pujian penyembahan kita mau agungkan Dia, sebab Dia adalah Allah yang besar, Allah yang layak terima sembah kita, hormat dan syukur kita. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh ada saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Ini kami anak-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau. Kami mau menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang kami sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
permasalahan ya Bapa. Engkau Tuhan yang pegang tangan umat-Mu ya Tuhan. Engkau yang menuntun Tuhan memberikan jalan keluar. Sebab Engkaulah Allah penolong kami. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan hanya Engkau saja Tuhan yang menjadi pusat kehidupan kami dan penyembahan kami. Kami mau Tuhan, lawatan-Mu, urapan-Mu mengalir atas setiap kami, pribadi lepas pribadi di tempat ini ya Tuhan. Bapa, kami juga mau satukan hati Tuhan. Kami mau menolak segala kuasa si iblis, kuasa si jahat. Kami mau patahkan dalam darah Yesus Kristus. Dia tidak berkuasa atas kami. Dia tidak berkuasa di tempat ini. Sebab kuasa Allah saja yang boleh bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau siap lagi Tuhan, bersorak-sorai memuji memuliakan Engkau. Mari kita yang percaya dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Sebelum duduk untuk saudara kasih, saya rindu kita salam kiri kanan kita. Kita katakan Yesus ajaib bagimu. Yesus ajaib bagimu. Yesus ajaib bagimu. Haleluya. Bapak saudara kasih boleh duduk kembali. Kita mau angkat satu pujian kita yang menyatakan bahwa di saat kita mengalami suatu hal yang kita tidak tahu siapa yang akan menolong kita, percayalah karena firman Tuhan
biarlah seperti pujian itu kita semua dengan percaya Tuhan yang memimpin langkah kita. Amin. Kita sebelum memberikan persembahan akan berdoa. Kami undang untuk saudara Irfan memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur Bapa buat hari ini ya Tuhan. Hari ini sungguh indah ya Bapa. Kami bersyukur kami masih dapat menikmati hari indah ini ya Tuhan. Bapa yang baik, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini. Kami sudah menyembah-Mu ya Bapa. Biarlah ya Tuhan setiap pujian penyembahan kami Bapa dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terimalah pujian penyembahan kami Bapa. Ampunkan segala dosa-dosa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, Kau telah mendengar persembahan pujian dari kaum Bapa di tempat ini Bapa. Biarlah Tuhan kaum Bapa di tempat ini, Tuhan memberkati ya Tuhan setiap rumah tangga mereka. Tuhan berkati apapun yang menjadi pergumulan rumah tangga mereka, Tuhan bukakan jalan dalam nama Yesus. Apapun yang dikerjakan kaum Bapa di tempat ini, Tuhan memberkati ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan setiap pekerjaan mereka Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Juga Bapa berkati anak-anak mereka, istri mereka juga Tuhan berkati Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar ya Tuhan kami akan memberikan persembahan ya Bapa. Seberapapun yang kami berikan, biarlah Tuhan tetap memberkati. Tuhan balaskan berlipat kali ganda. Juga Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Biarlah apapun yang ingin Engkau sampaikan ya Tuhan, biarlah Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan tetap sepanjang ibadah ini dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan tetap hadir di tempat ini, memberkati kami, mengurapi kami ya Tuhan, sehingga kami datang tidak sama dengan kami pulang Bapa. Kami pulang membawa damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini kami anak-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan memberikan persembahan kita, akan memberikan dengan sukacita. Sambil kita angkat pujian kita, ada satu sobatku yang setia. Tuhan
Diundang hamba Tuhan. Bawaku lagi mengenangku pribadimu yang ku rindu. Ada yang kubanggakan. Haleluya, 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 haleluya. Pribadimu ya Tuhan, sungguh-sungguh pribadi yang dasar, sungguh-sungguh pribadi yang sungguh luar biasa ya Tuhan, yang mengasihi kami, rela mati berkorban menggantikan kami ya Bapa. Layaklah kami Tuhan mempersembahkan puji-pujian kami kepadamu. Terima kasih ya Allah Bapa sorga, terima kasih. Terimalah Tuhan pujian penyembahan kami, sembah syukur kami menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu ya Tuhan. Lah kami ya Tuhan Yesus, anak-anak-Mu ya Bapa. Kami datang di tempat ini beribadah memuji Tuhan. Kami datang Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, suara-Mu Tuhan. Apa yang menjadi kehendak rencana-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan nyatakanlah Bapa lewat pemberitaan firman-Mu ya Bapa. Kuasai Tuhan segenap hidup kami, roh jiwa tubuh kami ya Bapa, agar kehidupan kami Bapa dapat dibentuk ya Bapa menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu ya Bapa. Sampaikanlah isi hati-Mu bagi jemaat-Mu ya Bapa, yang akan menuntun kami, melindungi, menolong, memberkati kami ya Bapa. Urapi hamba-Mu, setiap kalimat bahkan setiap kata Tuhan Engkau berkati ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Setiap roh yang daripada bukan dari Tuhan, roh-roh penghalang, roh-roh yang mengganggu, kami tolak, kami enyahkan dalam nama Yesus Kristus. Tinggalkan tempat ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya Bapa, haleluya. Biarlah Tuhan kuatkan roh kudus Tuhan, dan kami menuntun, menolong, memberkati kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memperlaskan doa ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat siang, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, kalau ada yang pertama sekali hadir, kami ucapkan selamat datang. Tuhan Yesus berkati. Ya. Saya lihat banyak yang tidak hadir, jadi banyak urusan terpulang kampung. Kiranya di minggu yang akan datang kita boleh datang semua beribadah kepada Tuhan. Amin. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat 12 sampai ayat 17.
kita baca secara responsorial. Saya ayat-ayat yang kenal Bapak Ibu, ayat-ayat gaji, ayat terakhir nanti ayat 17 sama-sama kita membacanya. Wahyu pasal 6 mulai ayat 12 sampai ayat 17, demikian firman Tuhan. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Yang 13. Dan bintang-bintang langit berjatuhan di atas bumi. Dan orang bukan keluarga yang menang apabila diterjang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan 15:23. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap anak domba itu. 17:23. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Puji Tuhan. Ini adalah pembukaan meterai yang ke-6. Kita di pasal-pasal sebelumnya bahwa Yohanes dibawa oleh Roh ke surga, dan dia melihat suasana surga, melihat peribadatan di surga, melihat penyembahan di surga. Dan semua orang sujud menyembah kepada kudus, kudus, kuduslah Allah yang Maha Tinggi. Lalu setelah itu dia melihat, yaitu Dia yang mulia, yang penuh dengan sinar kemuliaan, yang duduk di atas tahta, memegang sebuah gulungan kitab yang ditulis luar dan dalamnya. Lalu seorang malaikat yang gagah perkasa berkata, siapakah yang dapat membuka gulungan kitab itu? Dan ternyata tidak ada seorang pun yang dapat membuka gulungan kitab itu, baik di surga maupun di bumi. Tetapi salah seorang dari keempat tua-tua itu berkata kepada Yohanes, karena Yohanes menangis, dia ingin melihat gulungan kitab itu, apa yang tertulis di dalamnya. Dia ingin mengetahuinya, namun dia tidak dapat mengetahuinya sebab tidak dapat dibaca, dikarenakan tidak ada yang dapat membuka kitab gulungan kitab itu, mau di sorga, di bumi maupun di bawah bumi. Tidak ada yang mampu dari segi kuasa, tidak ada yang layak dari kekudusan. Lalu salah seorang dari tua-tua itu berkata, Yohanes, jangan engkau menangis. Dia satu-satunya singa dari Yehuda, dialah yang akan membuka gulungan kitab itu. Dan kita sudah belajar di minggu-minggu yang lalu bahwa singa dari Yehuda tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus sendiri. Lalu dia membuka gulungan kitab itu semacam halaman-halaman, mungkin semacam halaman-halaman, aja seperti itu diterangkan dalam kitab Wahyu. Ada sebuah kitab dimeterai dengan 7 meterai. Lalu dia membuka meterai yang pertama. Lalu di situ dilihatlah bahwa seekor kuda putih dengan penunggangnya dilepas, dan dia berperang, dia menang, memperoleh kemenangan kepada suatu kemenangan yang lebih besar lagi. Ini bagaikan
episode di film-film ya atau drama itu berbicara, yaitu roh Allah yang bekerja di seluruh dunia. Layanan pengabaran Injil, lawatan Tuhan melanda seluruh bumi. Lalu dibukalah meterai yang kedua. Dilihatlah kuda putih dengan penunggangnya yang mencabut nyawa manusia. Itu berbicara tentang peperangan yang melanda bumi. Lalu meterai yang ketiga dibuka. Ada meterai hitam, ada kuda hitam dengan penunggangnya, dan dia memegang sebuah timbangan, dan terdengarlah suara secupat gandum 9 dan 3 cupat jelai 9. Itu berbicara tentang harga-harga tinggi ataupun bala kelaparan melanda dunia. Lalu ada yang keempat itu, yaitu kuda kuning hijau, lalu diberikan kepadanya maut, dan dikatakan di situ, diterangkan dia diberikan kuasa kepadanya untuk membunuh sepertiga penduduk bumi, yaitu dengan perang, dengan bala kelaparan dan penyakit. Di minggu yang lalu kita telah membaca yaitu meterai yang kelima. Meterai yang kelima yaitu tentang orang-orang yang jiwanya berada di atas, di bawah mesbah korban bakaran. Itu berbicara orang-orang yang mati syahid karena kesaksian tentang Injil Kristus. Lalu meterai yang ke-6 dibuka, di sorga dibuka. Bapak Ibu, apa makna dari semua meterai-meterai ini, episode-episode ini? Ini berbicara peristiwa demi peristiwa yang terjadi di muka bumi, dan frekuensinya semakin makin hebat. Dikatakan di situ, maka terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Waktu dibuka meterai yang ke-6 itu, terjadi suatu gempa bumi yang sangat dahsyat. Saking dahsyatnya dikatakan ada gunung yang bergeser dan ada pulau yang bergeser. Sekarang ini kalau gempa-gempa yang terjadi mungkin sekitar 9, sekian skala Richter. Di Jepang tidak sampai 10 skala Richter yang meluluh lantakkan disertai dengan tsunami. Di Aceh juga tidak sampai 10 skala Richter. Begitu dahsyatnya gempa yang terjadi, tetapi belum ada pulau yang pindah, belum ada gunung yang pindah. Tetapi dikatakan di sini sampai ada pulau dan gunung yang pindah. Saya tidak tahu, mungkin kalau itu terjadi, bisa jadi terjadi Pulau Samosir bergeser langsung merapat ke Parapat, sehingga dari Parapat ke Samosir tidak perlu pakai kapal lagi. Tetapi itu sesuatu yang sangat mengerikan. Lalu dikatakan juga di situ bahwa terjadilah, yaitu matahari akan menjadi hitam. Matahari akan menjadi hitam pekat. Tidak tahu betapa hebatnya peristiwa yang terjadi. Ayat 17 dikatakan, orang-orang lari, orang-orang semua pada ketakutan, baik raja-raja, baik penguasa, orang-orang kaya, perwira-perwira, semua menjadi ketakutan. Orang bersembunyi di celah-celah batu, di bukit-bukit, di gunung-gunung. Mereka bersembunyi ketakutan.
karena takut terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan murka anak domba. Dunia diciptakan oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, tetapi bahwa di zaman Nuh dikatakan hati manusia itu kecenderungan hatinya berbuat jahat sehingga dia membinasakannya dengan air bah. Dan kejahatan manusia sekarang ini sudah merajalela. Kelihatan seperti aman-aman saja, tetapi di semua tempat, di semua keadaan, di semua situasi, kejahatan merajalela. Firman Tuhan berkata, karena Tuhan tidak langsung menghukum manusia itu, sehingga manusia itu semakin cenderung berbuat dosa. Tetapi bahwa Tuhan, Dia adalah tetap Tuhan yang adil, yang menghukum kejahatan. Menurut waktunya Tuhan akan hukum dengan berbagai situasi dan kondisi. Dan ini belum penghakiman terakhir, tetapi merupakan satu penghukuman bagi orang-orang berdosa yang di dalamnya pun masih ada orang-orang benar. Bagi orang-orang yang berdosa, ini akan mendatangkan celaka. Bagi orang-orang yang ikut Tuhan yang separuh-separuh, maka imannya akan semakin dimurnikan oleh api pencobaan. Maka dikatakan langit, matahari akan seperti gelap gulita. Hal ini mengingatkan kita, yaitu di Mesir ketika bangsa Israel akan keluar dari Mesir. Di minggu yang lalu kita sudah belajar, yaitu bahwa ada tanda darah ditaruh di pintu orang-orang Israel, sehingga setiap orang Israel yang memiliki tanda darah di pintu, maka dia akan luput dari kematian anak sulung. Dan itu adalah hukuman yang ke-10, tulah yang ke-10. Tetapi tulah sebelumnya itu ada tulah ke-9, yaitu kegelapan di seluruh Mesir. Kegelapan di seluruh Mesir, saking gelapnya dikatakan kegelapan itu seperti yang dapat diraba. Dan orang tidak bergerak 3 hari 3 malam dari tempat tidur dikarenakan kegelapan itu. Mungkin ini kurang mengenakan bagi kita ya. Terus terang, kalau berbicara seperti ini, penghukuman, peperangan dan lain sebagainya, secara pribadi, secara daging tidak mengenakan bagi kita. Tetapi di balik semuanya itu, Tuhan memberitahu hal-hal yang akan terjadi di muka bumi ini, dan bagaimana cara-cara anak-anak Tuhan dapat terluput. Sebab dikatakan bahwa pemimpin bangsa-bangsa, raja-raja, penguasa-penguasa, orang-orang kaya akan kehabisan akal. Kalau selama ini orang-orang kaya gampang ya, ada orang berkata, kalau orang-orang muda, ada uang abang sayang, tak ada uang abang melayang. Yang lain berkata, Haroa isi mengatur negara, heaven mengatur negara. Orang-orang ini kaya di dunia sekarang, ahli-ahli pikir, bangga dengan kekayaannya. Penguasa-penguasa bangga dengan kekayaannya. Itu peristiwa-peristiwa di dunia. Tetapi Tuhan telah melihat semuanya itu.
dan memberitahu gereja Tuhan apa yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, bagaimana kita bersikap luput dari semuanya itu. Kalau kuda hitam itu adalah menggambarkan kelaparan, yang berkata secupak gandum sebilah, ada suatu malah kelaparan. Presiden kita berkata bahwa Indonesia akan menjadi lumbung dunia, swasembada pangan. Artinya apa? Akan mencukupi beras cukup, jagung cukup, dan lain sebagainya. Ya, kita berdoa saja supaya Tuhan tolong semuanya. Tetapi Alkitab berkata akan ada bencana kelaparan. Hamba Tuhan bernama Pendeta Tony Daud menubuatkan bahwa tahun 2025 adalah suatu krisis pangan besar di Indonesia. Kita perhatikan nubuat ini, sebab nubuat yang benar itu terjadi. Kalau tidak terjadi, itu nubuat yang tidak benar. Ya, dan dikatakan oleh firman Tuhan, ujilah nubuat-nubuat. Diuji nubuat-nubuat lewat firman Tuhan, diuji cocok dengan firman Tuhan atau tidak. Kemudian pembuktian terakhir, terjadi atau tidak. Kalau itu terjadi, sementara Presiden kita berkata bahwa Indonesia akan menjadi swasembada pangan, sepertinya bertentangan. Bisa bertentangan, bisa cocok. Sebab dikatakan akan menjadi swasembada pangan itu 4-5 tahun lagi. Tetapi bagaimana tahun depan? Namun Alkitab berkata, karena kelaparan akan terjadi perang. Selama ini terjadi perang di Uni Soviet, antara Soviet sama apa itu? Ukraina. Sesudah itu menyusul lagi di Gaza. Ini 2 minggu terakhir ini bahwa Presiden Suriah dikudeta dan presidennya lari ke Rusia, dan peperangan akan semakin hebat di sana. Dan dikatakan oleh firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal yang ke-24, apa tanda-tanda hari kedatanganmu ya Tuhan? Hari kedatanganku akan ditandai dengan situasi dan kondisi. Akan terjadi perang di mana-mana, akan terjadi gempa bumi dan deru perang akan terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, ada tanda-tanda kedatangan bahwa anak manusia akan datang kembali. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Akan terjadi kegelapan. Lalu dikatakan juga bulan akan menjadi seperti darah. Bulan akan menjadi seperti darah, dan bintang-bintang berjatuhan bagaikan buah ara yang mentah gugur apabila digoncang oleh angin. Berjatuhan bintang-bintang. Saya kurang tahu ini secara real ataupun kiasan. Sebab kitab Wahyu ini penuh dengan kiasan dan juga lambang-lambang. Tetapi kalau dikatakan juga ada bintang yang jatuh, bukan cerita baru lagi. Ada komet yang jatuh. Kita tahu, kalau nanti diklik di Google, komet yang jatuh di Amerika Serikat. Satu komet yang jatuh itu menghancurkan suatu lokasi yang sangat besar. Satu komet yang jatuh
dia menaruh suatu lubang yang besar, kira-kira 1,5 kilometer, hampir dari sini ke Simpang Kuala, dan dalamnya 170 meter. Artinya apa? Kalau ada suatu bintang yang jatuh di Simpang Kuala, mulai dari Simpang Kuala sampai ke sini akan tenggelam 170 meter, dan semua orang akan mati. Dan dikatakan di sini ada banyak bintang-bintang yang berjatuhan. Kalau berjatuhan di Sumatera, di Jawa, di Amerika, dan di berbagai tempat. Dan kalau kita melihat hanya penyakit COVID saja yang terjadi tahun 2020 sampai 2022, berapa juta, mungkin puluhan juta yang meninggal. Dan Alkitab dikatakan seperempat penduduk bumi akan meninggal karena semuanya itu, karena perang, gempa bumi, penyakit sampar, dan lain sebagainya. Akan ada bintang-bintang yang jatuh. Lalu dikatakan orang-orang kaya, ayat 15, ayat 14 mulai. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya, dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpah kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan apabila Tuhan murka? Siapakah yang dapat bertahan? Jawabannya, tidak ada yang dapat bertahan. Itu sebabnya firman Tuhan datang bagi gereja Tuhan, bagi saudara dan saya hari ini, agar kita mempersiapkan diri, agar kita dapat luput dari semuanya ini. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Tidak ada yang dapat bertahan. Coba kita membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-11, pasal 12. Ayat 25 mulai sampai ayat 29. Ibrani 12 dimulai ayat 25 sampai 29, demikian firman Tuhan. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang Dia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya.
dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ya, puji Tuhan. Dikatakan satu kali lagi, sebab Allah mengguncangkan bumi. Tetapi satu kali lagi, aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Nats ini latar belakangi, yaitu peristiwa bangsa Israel di kaki Gunung Sinai. Dia berbicara kepada bangsa itu. Maka bumi bergetar, bumi bergoncang karena sinar kemuliaan Tuhan melingkupi tempat itu. Waktu Musa ingin melihat dia, aku ingin melihat Tuhan, kata Tuhan. Tidak ada orang yang melihat aku dapat hidup, tetapi aku izinkan engkau melihat aku. Aku akan lewat di gunung itu, engkau di lekuknya saja. Akhirnya di lekuk gunung, Musa ada di sana. Tuhan Allah lewat, dia hanya melewat pundaknya saja, dan bumi telah bergetar. Sehingga bangsa Israel, Musa, tidak usah Tuhan itu pala berbicara kepada kami, sebab mereka dipenuhi dengan rasa takut. Sehingga Musa lah yang mendengarkan firman Tuhan itu, yang menyampaikan kepada bangsa Israel. Dikatakan waktu itu bahwa bumi bergoncang. Tetapi sekali lagi kata firman Tuhan, aku akan menggoncangkan bukan saja bumi, langit juga akan tergoncang. Langit juga akan tergoncang. Kita tidak tahu seperti apa goncangan-goncangan yang akan terjadi. Kita melihat juga satelit juga banyak masalah. Satelit pelaba, ada juga internet ya, sampai cyber negara juga. Suatu negara, ada banyak negara sistem keamanan cybernya itu, keamanannya itu tergoncang. Iya. Memang bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sebab dikatakan bahwa langit juga akan menyusut bagaikan gunungan kitab. Serba misterius dan mengagumkan. Aku akan mengadakan satu goncangan. Dunia akan bergoncang. Bukan dunia saja, tetapi langit juga akan tergoncang, akan terjadi goncang-gancing. Ayat yang seterusnya dikatakan, ungkapan satu kali lagi menyatakan, menunjukkan kepada artinya menggoncangkan segala sesuatu, tujuannya untuk melihat apa yang tidak dapat tergoncangkan. Kenapa terjadi satu goncangan? Tujuannya supaya Tuhan melihat, supaya tinggal apa yang tidak dapat tergoncangkan. Lalu dikunci di situ ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah Allah yang menghanguskan. Akan terjadi, tetapi kita dipanggil kepada suatu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Semua negara,
semua kerajaan akan goncang kecuali gereja Tuhan, kerajaan Allah. Amin. Amin. Ini kurang diperhatikan atau terpesona? Firman Tuhan berkata, Bapak Ibu, ada terjadi goncangan politik, goncangan ekonomi, goncangan keamanan dan lain sebagainya. Tetapi kita dipanggil dan masuk dalam suatu kerajaan yang tidak dapat digoncangkan, itulah kerajaan Allah. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Amin. Barang siapa percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, barang siapa percaya kepadanya tidak akan menjadi tunggang langgang. Apa artinya tunggang langgang? Lari, terbirit-birit, dikarenakan apa? Ada ketakutan, ada musuh, ada kebakaran dan lain sebagainya. Situasi yang tidak menentu, situasi yang menggoncangkan. Firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan menjadi tunggang langgang. Silakan dunia bergelora. Amin. Silakan dunia bergelora. Tetapi Tuhan tidak kekurangan cara untuk menyelamatkan umatnya. Kalau sekarang ini kita tidak mengerti, ya, tidak mengerti kehebatan sekarang ini. Kita baru belajar komputer, orang sudah menciptakan AI. Dibilang AI juga banyak yang belum mengerti. Saya juga belajar AI. AI itu adalah kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan, kalau kita katakan, buatkan pidato Sumpah Pemuda. Seorang pelajar, maka akan dibuat pidato Sumpah Pemuda. Lantas kita sampaikan pidato Sumpah Pemuda. Begitu hebat. Kita baru belajar AI, klik-klik, orang sudah mau menguasai dunia. Jauh. Dan kerajaan-kerajaan dunia, orang-orang kaya dunia, ahli-ahli pikir dunia, merancang-rancang hal-hal yang hebat. Mereka juga perang satelit, perang ekonomi, perang politik dan lain sebagainya. Jangan kita berpikir tidak ada hubungannya dengan kita. Itu ada hubungannya. Kalau terjadi kehebohan politik, keamanan terancam, ini juga salah klik juga di HP yang terkoneksi dengan bank kita, salah tekan bisa hilang uang. Ini kata hebatnya. Itulah sebabnya dikatakan juga di situ, jangan simpan hartamu di bumi, mencuri dan ngengat mencurinya, mencurinya ngengat memakannya, tetapi simpanlah hartamu di sorga. Amin. Kita pakai untuk hal-hal yang rohani, untuk hal-hal yang rohani. Ini akan terjadi. Jika terjadi hal-hal yang begitu dahsyat, dikatakan oleh sebab itu, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan apa tadi? Dengan apa tadi? Dengan hormat dan takut. Marilah kita beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat
dan juga dengan rasa takut akan Allah. Amin. Dengan hormat dan rasa takut akan Tuhan. Ayat penutup Dua Petrus 3. Petrus 3 mulai ayat yang ke-7. Tolong dibacakan Pak Margun. 2 Petrus 3 mulai ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Terus sampai ayat 13. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Amin. Unsur-unsur dunia akan hangus oleh nyala api dan keadaan yang dahsyat. Oleh sebab itu, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan takut dan getar, dan kita boleh semakin bersungguh-sungguh mengingat Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Baik, main musik versi tentang itu. Kita nyanyikan pujian Bangkit Sion bangkit, subitlah beritamu. Di dalam kemah sembahyang ada pelita di sana yang menyala, ada sumbunya, ada apinya, dan ada minyaknya. Apabila nyalanya mulai pudar, dia harus disepi supaya menyala kembali. Hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan kita sepit, kita buang itu agar kita menyala bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri, bangkit siapa?
Ada peristiwa yang akan terjadi yang tidak dibenarkan. Tetapi gereja Tuhan bangkitlah, hai siap bangkitlah anak-anak Tuhan. Marilah beribadah kita kepada Tuhan dengan cara yang berkenan, dengan cara yang takut dan gentar, agar kita terluput dari semuanya itu. Tuhan mampu meluputkan kita dengan caranya Tuhan dari semuanya itu. Sebagaimana bangsa Israel dapat terluput dari kepungan tentara Mesir, tentara Firaun oleh kuat kuasa Tuhan. Hal yang sama Tuhan akan kerjakan bagi gereja yang lain zaman. Menyanyikan pujian kita berdoa. Bangkit, Sion bangkit, sepilah binaru. Bangkit, Sion bangkit.
mempersiapkan diri akan hal-hal yang akan terjadi di depan kami, mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan-Mu pada kali yang kedua ya Bapa. Biarlah kami Bapa boleh beribadah kepadamu dengan sungguh-sungguh, dengan setia ya Bapa, dengan takut dan gentar dan menurut cara yang berkenan kepadamu. Berkati firman-Mu Tuhan di hati kami, mereka bertumbuh dan berbuah-buah. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami aminkan dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Akan duduk, acara selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Tilas. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Saudara terkasih, kita diberkati Tuhan. Kita mau memberikan persembahan kita dengan sukacita. Sambil kita angkat pujian kita, ada satu sobatku yang setia. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kewajibanmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bersama saya, David Ebenezer Silalahi, kita akan mendengarkan nota jemaat untuk sepanjang minggu ini. Ibadah sekolah minggu pukul 8 WIB 22 Desember. Song leader Saudari Nomi Marbun, keyboard Rahel. Firman Tuhan kelas Taman Eden Tesa, kelas Getsemani Ibu Angel Manurung. Ibadah Raya Minggu pukul 10 WIB 22 Desember. Song leader Ibu Storus Marsha, piano Devi, bass Johannes, drum Bapak Angel, singer Irfan Tessa Rahel, tamborin Fiona Sarah Mesia Riris, kolektan Ebikael Gibson, penerima tamu Bapak Sidauru dan Ibu Sidauru,
Setia, seragam pelayan bernuansa biru. Latihan praise and worship di gereja pukul 8. Di antaranya WL, singer, tim musik, tamborin, dan LCD. Persembahan pujian dibawakan oleh Sejahtera Trio. Perayaan Natal Umum Kamis 24 Desember pukul 7 malam. Song leader Bapak Dr. Musli Manurung, singer Bapak Purba, Bapak Sregar, Bapak Sinon Khalid, musik piano Gibi, bass Johannes, drum Bapak Angel, tamborin Esther, Rahel Sarah Irma, kolektan Bapak Storus dan Bapak Simanjunta Arseno, penerima tamu Rika dan Irfan, LCD Fiona, seragam pelayan bernuansa hijau. Ibadah Natal 25 Desember 2024 pukul 10 pagi. Song leader Ibu Angel Manurung, singer Ibu Sudarlandi, Ibu Gideon, Ibu Sudauru, piano Debbie, bass Kevin, drum Bapak Angel, tamborin Riris Putri Fesianesia, kolektan Abigail dan Adam, penerima tamu Bapak Siregar dan Ibu Siregar, LCD Rahel, seragam pelayan bernuansa bebas. Demikianlah kota jemaat kita untuk sepanjang minggu ini. Saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kami merindukan kehadiran Bapak Ibu di minggu-minggu yang datang. Dan kami mengucapkan selamat melayani bagi Bapak Ibu Saudara yang melayani di minggu ini. Dan terakhir kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di minggu ini. Sekian informasi dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Kembalikan kepada Bapak Gembala. Baik, pengumuman tambahan bagi keluarga yang menyerahkan anaknya 2 bulan yang lalu, nanti sudah bisa diambil surat penyerahan anak habis gereja dari Ibu Gembala. Kedua, bahwa hari Jumat ada Natal Komunisi Sumatera Utara, yaitu di Gor Medan di daerah Unimed, ya. Nanti kita bisa berangkat masing-masing, kita meriahkan. Saya kira karena gampang dicapai ke sana, supaya kita boleh berangkat masing-masing. Nah, kemudian yang ketiga, selesai ibadah sebentar agar kita jangan pulang dulu, ada latihan untuk Natal kita nanti dipimpin oleh Ibu Gembala. Saya kira ini saja pengumuman. Kita akan akhiri dalam doa. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian dan berkata, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kembali kami bersyukur berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan kami yang hidup, Tuhan yang maha besar,
Tuhan yang sudah mati dan menyelamatkan kami. Terima kasih ya Bapa dalam sorga. Sepanjang minggu ini secara khusus Tuhan tolong peliharakan kami. Di hari ini kami boleh datang beribadah kepada-Mu Tuhan, memuji, mengagungkan, membesarkan nama-Mu ya Bapa. Dan juga kami Tuhan Yesus mempersembahkan puji-pujian kami, mempersembahkan korban-korban kami kepada-Mu ya Bapa. Korban pertama, kedua, mengembalikan milik Tuhan, mengiskas pembangunan gereja. Terimalah Tuhan Yesus menyenangkan hati-Mu. Engkau membalaskan berlipat kali ganda bagi umat-umat-Mu ya Bapa. Tuhan membuka tingkap-tingkap surga, mencurahkan berkat-Mu berkelimpahan. Tuhan Yesus, semua pekerjaan umat-umat mata pencarian memberkati dan memberkatilah ya Bapa. Katakan janji-Mu ya Bapa, Engkau akan naik dan bukan turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan memberikan pinjaman kepada banyak bangsa. Engkau nyatakan janji-Mu ya Bapa bagi gereja Tuhan, memberkati Tuhan Yesus sidang-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kesempatan itu Tuhan kami berdoa saudara kami seiman yang lain ya Bapa yang tidak dapat hadir. Kalau mereka sakit jamah sembuhkan ya Bapa. Kalau lemah kuatkan imannya ya Bapa. Kalau bermalasan memberikan hati yang setia. Dan juga Tuhan saudara-saudara kami seiman ya Bapa yang ada di luar kota, baik bekerja maupun pendidikan, Engkau melindungi menjaga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan Yesus kota kami, kota Medan ya Bapa. Terima kasih Bapa secara khusus. Kami berdoa ya Bapa sepanjang minggu ini Bapa buat seluruh umat-umat-Mu jemaat GPD Sejahtera dimanapun kami berada. Engkau lindungi dan jaga kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, dari kecelakaan, dari rencana-rencana orang jahat. Engkau buat kami berhasil dan beruntung di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati Tuhan Yesus yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini sepanjang minggu ini ya Bapa. Bentar kami Tuhan tamatkan ibadah ini. Tuhan Yesus, anak-anak-Mu akan pulang ke rumah masing-masing, tibakan dengan selamat dan tidak kekurangan satu apapun. Kami keluarga hamba yang tinggal di tempat ini, Tuhan memberkati. Tuhan mempertemukan kami Bapa di minggu akan datang di dalam kasih sukacita yang besar daripada-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sekarang kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tadahkan kita terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyidarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa anugerah yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih Putra yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian siang hari ini sampai kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Jangan dulu pulang saudaraku, karena waktu kita hanya sekali ini terakhir minggu depan latihan. Kalau Pak Manurung, Pak Dulu Bapak ya.